Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Dewi kan calon guru penggerak angkatan 6. Ya. Pada saat ini masuk ke modul 3, modul terakhir, itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Pada saat ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi mohon kerjasama dan pendapat Bapak. Pertama, Pak, selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, yang pertama itu kita harus melakukan analisis risiko antara dilema etika itu kan bagaimana kita dengan kawan-kawan di sekolah. Jadi kita harus melakukan analisis dulu, menganalisis risiko namanya. Kemudian berkaca pada apa yang kita melihat keadaan yang ada, yang mana risiko itu seminimal mungkin kita menganalisirkan risiko yang ada. Misalnya ada suatu kasus di sekolah, ada permintaan guru bahwa dia mengusulkan bahwa membuat suatu program yang akan dijalankan oleh guru tersebut. Tetapi kan tidak mungkin kita bisa mengakomodir semua apa yang diinginkan oleh seorang guru tersebut. Jadi kita biasanya menyelesaikan dengan cara berkonsultasi dengan guru-guru lain, sehingga kita bisa melaksanakan keputusan itu bukan atas keputusan dari seorang kepala sekolah sendiri, tapi berdasarkan keputusan bersama, sehingga dihasilkanlah keputusan itu dengan baik. Berarti Bapak akan menganalisis resikonya dulu ya Pak ya. Setelah itu baru berkonsultasi secara berkolaborasi bersama guru-guru. Ya. Selanjutnya Pak, selama ini ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah kita ini? Terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau begitu kasusnya biasanya kita mengambil ada skala prioritas. Skala prioritasnya dulu. Memang semuanya bagus, tapi yang mana yang didahulukan? Harus ada skala prioritasnya dulu. Yang pertama misalnya yang menyangkut orang banyak, yang ini nanti ada menyangkut dengan institusi lain. Jadi kita mengambil itu dengan skala prioritas, mana yang lebih didahulukan, mana yang tetap kita laksanakan, tapi nanti setelah yang ini dulu baru ini. Jadi berkesinambungan. Berarti Bapak akan menskala prioritas yang terpenting terlebih dahulu. Ya, yang terpenting dulu. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Yang pertama itu biasanya kan kita harus mempunyai wawasan luas, berpikirnya tidak secara pragmatis, kita harus berpikirnya secara luas untuk mengambil keputusan itu dengan kepala dingin. Jadi kalau langkah pertama itu biasanya berpikir sendiri dulu, kemudian meminta pendapat dengan teman-teman di sekolah atau berkaca dengan pengalaman kawan-kawan yang ada di luar, bagaimana hal-hal yang perlu diambil itu sehingga tidak bersinggungan dengan kawan-kawan di sekolah. Selanjutnya Pak, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Nah, kalau dilema etika itu kan bukan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih kan? Ya, Pak. Memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu biasanya secara moral benar, ya kan? Ya, tetapi bertentangan, gitu kan? Ya, Pak. Nah, kan kadang-kadang itu yang efektif itu biasanya yang enak itu tidak mengambil keputusan sendiri. Langkah-langkahnya. Langkah pertama itu biasanya kita berdiskusi sehingga tidak ada miskomunikasi di antara
kita di sekolah itu. Berarti tidak artinya tidak mengambil keputusan sendiri, berdiskusi dengan banyak pihak yang berkaitan di sekolah ya Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang menjadi tantangan Iya Pak. biasanya yang namanya tantangan kita itu jelas, misalnya kan ada sesuatu yang tidak puas dengan keputusan itu. Memang ada itu, ada yang tidak merasa tidak puas dengan keputusan yang kita buat, cuman dengan penjelasan pendekatan yang dijelaskan, biasanya pelan-pelan mereka juga akan bisa mengerti apa yang kita keputusan itu maksudnya apa gitu kan. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu? Misalnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak menyelesaikan di jadwal yang lain lagi gitu? Bentuk dan atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung dengan kasusnya, Bu. Kalau kasusnya itu menyangkut hal-hal yang urgent, itu lebih cepat, lebih baik kita selesaikan. Ya, lebih cepat, lebih baik kita selesaikan. Tapi kalau misalnya menyangkut yang masih berjalan, misalnya kan dalam proses KBM, misalnya dari kelengkapan administrasi guru, kita biasanya berjalan dengan berjalannya waktu pelan-pelan. Dalam 3 bulan baru kita cek bagaimana apakah program yang dilaksanakan sudah berjalan. Kemudian dalam 1 bulan bisa kita cek. Kalau memang belum, nanti kita beri masukan. Masukan yang bagaimana tentunya tergantung dengan skala apa yang mau kita mau kita capai. Berarti tergantung sikonnya ya Pak Dari ya? kondisinya. Oke, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, ya jelas kalau faktor-faktor yang mempermudah itu yang jelas pertama itu komunikasi. Kita tidak boleh dalam mengambil keputusan itu tidak mengkomunikasikan dengan kawan-kawan, seperti yang barusan ini kan mau untuk kurikulum Merdeka Belajar. Kita harus berdiskusi dengan kawan-kawan. Tentu kalau melaksanakan Merdeka Belajar tantangannya apa? Pertama, guru-guru kita belum ada yang mengikuti pelatihan dan kurikulum Merdeka. Itu yang harus mempermudah. Kalau seseorang, jelas seseorang itu kan tidak ada seseorang kalau kita di sekolah ini kan semuanya itu kita mempunyai peran kalau di sekolah kan berkolaborasi gitu. Oke Pak, terakhir itu Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi gitu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika gitu? Kalau dalam dilema etika itu biasanya itu yang tadi situasi yang terjadi kan, ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan di mana kedua pilihan itu menyangkut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan secara benar atau salah. Kalau kita selama ini kan kalau memang itu keputusannya baik dan usulan itu baik dan keputusannya juga baik. Kalau memang salah ya kita katakan salah itu. Jadi kita mengambil keputusan itu juga memikirkan situasi kondisi hati seseorang itu. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu keputusan yang kita ambil itu dapat membuat sesuatu yang tidak enak dibagi seseorang itu. Oke Pak, dari Bapak sampaikan tadi itu berarti yang Bapak dapat itu adalah pengambilan keputusan itu kita harus juga peduli perasaan orang lain kan? Kalau boleh menambahkan Pak, di sini di teori pembelajaran di ini itu ada teori prinsip pengambilan keputusan berdasarkan care based thinking Pak. Berarti Bapak menerapkan itu ya Pak. Oke Pak, terima kasih atas jawaban Bapak siang hari ini telah membantu Dewi untuk menyelesaikan tugas sebagai calon guru pembina. Terima kasih. Memanggil kawan.
saya Dewi Bezati, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Lebong. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMKS Muhammadiyah, yaitu Bapak Alfred. Pak, kali ini kami kan di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Tadi ada tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Nah, salah satunya adalah Bapak. Oke, untuk mengawali pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini kan Bapak sudah memimpin SMKS Muhammadiyah ini, tentunya mengalami beberapa masalah atau kasus ya Pak. Nah, terus bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ketika itu terjadi, bisa berupa dilema etika atau berupa rujukan moral gitu Pak? Ya, terima kasih. Mengenai pertanyaan itu memang kita kan di sekolah, untuk masalah kasus dilema etika atau rujukan moral itu memang sering terjadi di sekolah. Tapi karena lingkupnya kecil, kita lebih gampang mengidentifikasinya. Biasanya kita mengidentifikasinya itu dilihat siapa yang bermasalah, kan? Dilihat kalau di sekolah itu yang bermasalah itu biasanya guru dengan guru, kan? Atau guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Nah, itu yang pertama, kita mengidentifikasinya siapa yang terlibat yang bermasalah. Kemudian ketika ada permasalahan, biasanya kita mengacu kepada aturan, kan? Melihatnya apakah dilema etika itu kan dia itu benar sama benar problemnya, kan? Nah, tapi dia karena sama benar jadi bertentangan. Jadi kita lihat ke aturan yang berlaku di sekolah. Mungkin itu yang kedua. Ya, berarti bisa disimpulkan berarti Bapak akan fokus siapa yang bermasalah dulu, lalu akan menyesuaikan pada aturan yang ada gitu Pak ya. Selanjutnya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah ini, terutama ketika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Oh, ketika itu seperti kata Dewi tadi ada kasus yang sama-sama benar, jelas dalam mengambil keputusan selama ini ya yang saya lakukan, dan kita melihat dulu kan, kita mengumpulkan informasi atau bagaimana kasus itu, kemudian kita pikirkan dengan matang, ya kan? Kemudian kita rembuk pendapat dengan beberapa orang yang ada di sekolah, guru senior, wakil, gitu. Kemudian baru kita pertimbangkan apa yang harus kita selesaikan bagaimana, kemudian baru dilakukan tindakan. Berarti Bapak menjalankan beberapa langkah-langkah ya Pak. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan gitu? Sebelum melaksanakan memutuskan, biasanya kita seperti tadi mengumpulkan informasi supaya menjadi kebetulannya, menjadi latar belakang permasalahan itu. Kemudian setelah kita terkumpul informasi, kita mencari solusi pemecahannya, ya kan? Solusinya apa? Nanti setelah dapat solusinya kita sampaikan bahwa ini sudah selesai. Tapi ada alternatif, selanjutnya kita menyiapkan selanjutnya ada alternatif solusi. Kalau solusi yang pertama ini kira-kira belum 100% tepat, kita siapkan solusi alternatif. Jika itu apa yang saya Oke, berarti kait yang kedua tadi Bapak mengumpulkan informasi, lalu Bapak bermusyawarah mencari solusi dan juga mempersiapkan plan B-nya ya Pak, alternatif solusi. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bila ada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, itu beberapa kali kita selesaikan. Itu yang efektif itu, yang paling efektif adalah kita bermusyawarah, ya, kita selesaikan secara bersama untuk mencari jalan keluar. Itu yang paling efektif, bermusyawarah untuk bersama dua pendapat. Oke. Berarti intinya Bapak bermusyawarah dengan rekan guru juga beryayasan gitu Pak ya. Selanjutnya Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya itu pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Bapak itu seperti apa? Ya, kalau tantangan mungkin dari pribadi kita ya, banyaknya dari kita sendiri, yaitu kita sering ragu-ragu. Kadang-kadang sudah ada pendapat ini menyelesaikan atau cara ini, kita masih ragu untuk menyampaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu emosi ketika ada kasus itu, ketika kita menemui masalah, keadaan emosi kita itu mempengaruhi juga. Ketika kita pikiran lagi tenang, mungkin lebih cepat, lebih gampang. Ketika kita sedang banyak pikiran, akhirnya sering juga terjadi kesalahan, mungkin seperti itu. Emosi dengan ragu-ragu. Kemudian ada suatu masalah yang harus diselesaikan buru-buru. Nah, waktu buru-buru itu juga menjadi kendala untuk menyelesaikan kasus yang bernama etika profesi. Dilema etika itu Pak ya. Berarti tantangannya itu adalah kadang pada emosi diri sendiri ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, apakah selama ini Bapak mempunyai jadwal tertentu gitu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Bapak menyelesaikan di tempatnya secara langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Bentuk prosedur yang Bapak jalankan selama ini seperti apa? Ada prosedur, ada ya, jelas kita laksanakan. Jadwalnya juga ada, kita juga menyelesaikan jadwal dengan melaksanakan di bawah dulu, melaksanakan di tingkat bawah, tingkat kelas, kalau antara mahasiswa. Nah, tapi kita tetap melaksanakan itu sebulan sekali. Kalau masalah itu tidak juga diselesaikan, kita bawa ke briefing. Tapi kebanyakan masalah itu diselesaikan langsung. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau prosedurnya ini ada juga sebulan sekali, minimal sebulan sekali. Paling lama 2 bulan sekali. Oh, betul. Berarti Bapak menyelesaikan itu tergantung masalah ya Pak, kadang langsung, kadang dibawa di briefing sebulan sekali. Oke, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini ikut membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Namanya kita sekolah, kita bersama, ya ada ya orang-orang ada yang kita minta pendapat, guru senior, orang guru senior aja ada pengaruh, pengalaman kan, kemudian wakil-wakil kepala sekolah, kan, dan rekan-rekan guru itu yang kita membantu dalam terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ke dilema etika Bapak? Pelajaran yang bagus itu kalau kita menyelesaikan kasus, ya, keputusan yang kita ambil untuk menyelesaikan dilema etika itu adalah apabila keputusan yang kita berikan itu tepat, kan, untuk menyelesaikannya, maka akan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik juga. Tapi sebaliknya, kalau kita keputusan atau solusi yang kita berikan itu kurang tepat, ini akan menghambat juga, akan nanti sedikit menghambat ke arah yang lebih baik ke depannya, yang banyak yang timbul. Oke Pak, bisa disimpulkan berarti pengalamannya itu apabila keputusannya tepat pastinya akan membawa perubahan gitu Pak. Jika konsumennya pun pastinya akan menghambat. Oke Pak, Dewi hanya memiliki 8 pertanyaan untuk wawancara kali ini. Ucapan terakhir, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Semoga pengalaman Bapak bisa menjadi pembelajaran untuk diri sendiri dalam pendidikan guru-guru lain. Oke, Terima semoga kasih. sukses.